Hujan deras yang melanda kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan bangunan kelas di SMKN 1 ambruk. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 27 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Gunung Putri dan 7 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Tadi jadi lagi sedang hujan deras ya, tapi kebetulan anak-anak juga kelas sudah selesai. Nah ini yang nunggu hujan, tiba-tiba ambruk. Usai kejadian, petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Petugas juga tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan yang tersisa untuk mengantisipasi adanya reruntuhan susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung memotong bagian pohon angsana yang tumbang dan menimpa angkot di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Besarnya ukuran ranting pohon yang tumbang membuat angkutan umum jurusan Sukasari Warung Jambu ini ringsek di sejumlah bagian mobil. Peristiwa ini terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan angin yang cukup kencang. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak? Nggak ada, kosong. Ya. Sementara dari data BPBD terdapat 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Ya, teman-teman dari Damkar, BPBD, kewilayahan, pertamanan, dan seluruh unsur yang ada di sini berjibaku supaya kembali lalu lintas ini bisa normal. Selain titik ini, mungkin karena anginnya juga muternya di sekitar sini, ada 1 titik di atas dekat Simpang Garuda, itu pun sama, menutup ruas jalan. Namun sudah dilakukan penanganan kedaruratan oleh teman-teman. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Dari video yang direkam warga, angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah rumah. Atap rumah warga yang diterjang juga terbawa angin. Peristiwa ini terjadi di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah angin reda, rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Sedikitnya 50 rumah warga di 2 dusun mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang tersebut. Warga langsung bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan dan memasang kembali atap rumah yang rusak diterjang angin. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Sementara kerugian material masih dalam proses pendataan. Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Oktober lalu. Tragis, seorang pengemudi mobil tidak tertolong. Kejadian serupa juga dialami pengemudi mobil mewah di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang. Selama sepekan ini, total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang. Kondisi ini tentunya membuat warga khawatir. Sejumlah abdi dalam Keraton Surakarta yang bertugas sebagai penjaga makam Raja Surakarta di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, Yogyakarta mulai melaksanakan prosesi bedah bumi atau penggalian liang lahat. Dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Haryo selaku Bupati Makam Raja Surakarta melaksanakan penggalian liang lahat yang lokasinya berada di sebelah barat makam Susuhunan Pakubuwono XII. Sebelum dimulainya penggalian liang lahat, abdi dalam mempersiapkan sesaji berupa pisang raja, buah kelapa, dan bunga setaman.
Setelah prosesi doa, proses penggalian liang lahat baru dilakukan oleh abdi dalam yang dilakukan secara tertutup melalui 3 lapis pintu. Nanti disolatkan dulu di masjid bawah, solatkan. Nanti masyarakat yang ingin ikut menyolatkan, monggo langsung ke masjid, bisa nunggu di situ. Begitu selesai sholat jenazah, langsung kita angkat naik, langsung menuju ke peristirahatan terakhir. Menurut rencana, jenazah Susuhunan Pakubuwono ke-13 akan dimakamkan di makam Imogiri, Yogyakarta pada Rabu besok. Jenazah akan disemayamkan di masjid yang berada di area makam Imogiri untuk disolatkan dan setelah disolatkan akan dibawa naik ke area pemakaman. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Pradaluki Namo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Kanisius Wae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi dan mama ibu kandung dari Luki, mama berharap semuanya dipecat. Ibu Pradaluki mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Warga Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria bersimbah darah di dalam rumah. Petugas Inafis Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi terhadap jasad korban. Menurut tetangganya, korban ditemukan tewas pada dini hari. Sebelumnya korban tengah asik mengobrol bersama 2 temannya pada malam hari sebelum ditemukan tewas. Biasanya ada istri sama anaknya. Tapi katanya istrinya lagi ke rumah mertuanya, jadi kebetulan sendiri. Berarti suami ibu sempat masuk? Oh, tadi malam saya nggak nanya sih dia masuk apa enggak. Cuman saya tanya ada bukti-bukti kalau itu temannya apa, katanya jam 11 itu mereka masih nongkrong di teras, masih ngobrol-ngobrol. Polisi pun telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta membawa 2 unit sepeda motor yang diduga milik pelaku. Sementara guna kepentingan proses otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.